Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim. Iftah lana fathal arifin alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, nikmat yang tidak terbayang besarnya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Semoga dalam malam yang insya Allah barokah ini kita diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang akan kita dapatkan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allahumma salli wa sallim alaihi. para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, rada serak suaranya, jadi mungkin Hmm, rada bendeng ya gitu ya. iya. Tapi insya Allah jelas ya Bapak Ibu ya. Jelas, insya Allah, Kang. Jelas insya Allah. Bismillah, Eh, alhamdulillah. Baik, mohon izin. Saya Muhammad Adib kembali berjumpa dengan Bapak Ibu dalam kajian Rumah Hijrah Yayasan Al-Falah Kota Cirebon. Insya Allah tema yang kita akan bahas pada malam hari ini, insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan, yaitu tentang teknik cerdas, solusi lunas hutang sampai tuntas. Mungkin ini salah satu topik yang sangat kita tunggu-tunggu nih Pak Ustadz. nggih, nggih. Karena mungkin sebagian dari kita pasti punya hutang. Entah itu yang sedikit ataupun yang mungkin banyak seperti itu. Jadi kita coba, ayo kita belajar bersama-sama gimana sih solusinya ketika kita punya hutang untuk terbebas dari hutang tersebut. Apakah kita harus bersedekah atau mungkin seperti apa, kita coba belajar bersama pada malam hari ini. Baik, bismillah Bapak Ibu yang kami hormati, kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat guru kita Al Ustadz Kiai Haji Agung, kami persilakan. Mangga Pak Ustadz. Baik, terima kasih, Kang Ustadz Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiq wa adil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju'i minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul adzim. Yang saya muliakan para bapak ibu kaum muslimin muslimat, wabil khusus Kang Ustadz Adib yang semoga dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala fi taatillah, sehat walafiat dengan rezeki yang berlimpah. Langsung saja ya kita
obrolan, diskusi, saya memaparkan dulu. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi ayat yang disampaikan oleh Bapak seolah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua bahwa kata Allah wala nabluwannakum, sungguh kami akan mencoba beneran, mencoba yang serius, mencoba Anda semua tanpa terkecuali. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut, wal ju' dengan rasa lapar, kempung, wal ju' wa naqsi minal amwal, dan kurang harta, kurang cicis, kurang fulus, kurang cuan, ya, kurang apa lagi? Kurang yatra, kurang duit, wa naqsi minal amwal wal anfusi, dan kekurangan jiwa-jiwa manusia banyak yang bergelimpangan wafat, ya, yang pada meninggal dunia, wasamarot, dan banyak kekurangan buah-buahan. Sebagian orang lain berlimpah, tapi ada sebagian orang itu kekurangan buah-buahan, hasil panen. Nah, itu tuh memang orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan melalui ayat ini, wabasyiris sabirin, kasih kabar gembiralah mereka, ya orang-orang sabar. Artinya orang-orang sabar ini seolah mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Bergembiralah orang-orang yang sabar. Kenapa demikian? Karena innallaha ma'as sabirin. Ya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan musibah, ujian, cobaan, ujiannya adalah cobaan dan ujian kekurangan. Nah itu tuh ya Allah akan bersama dengan mereka. Maka harus berusaha maksimal, jangan pernah berhenti upaya, jangan pernah berhenti usaha maksimal. Sedikit lagi akan menemukan kesuksesan. Ya, karena kata Allah, fa inna ma'al usri yusr. Sungguhnya orang yang kesulitan, ya, atau sungguhnya segala macam kesulitan, fa inna ma'al usri yusra. Ya, kesulitan-kesulitan itu selanjutnya akan ada kemudahan tanpa menggunakan wawu ataf. Wawu fa inna eh, fa inna ma'al usri wa yusra, nggak begitu. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi setelah adanya kesulitan, setelah adanya proses yang maksimal, usaha yang optimal, itu akan ditemukan kebahagiaan, itu akan ditemukan kesuksesan, keberhasilan. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita semuanya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan yang paling terasa sebagaimana disampaikan oleh Allah melalui Al-Qur'an itu, ya, bisyai minal khauf, dengan rasa takut, ya, takut ya dicemooh orang, takut ada kekeliruan, takut ada kesalahan, bahkan yang benar pun ada yang disalahkan. Kalau kita ngomongnya di depan orang yang tidak senang dengan kita, takut, gemeteran, ngomong di depan banyak orang gemeteran. Orang lagi belajar TikTok, ya takut salah. Satu kali salah, kedua kali salah lagi, ketiga kali salah lagi, terus sampai 10 kali masih salah. Ya, terus akhirnya ada sedikit yang benar. Ya, namanya orang tidak ada yang sempurna. Ya, jadi terus saja belajar, terus belajar.
takut jadi orang muslim tuh miskin. Siapa bilang orang muslim itu miskin? Lah itu jumlahnya banyak. Lah, kitanya ngomongnya di mana? Ya kalau kita ngomongnya di Indonesia, memang mayoritasnya Muslim, banyak juga orang-orang yang fakir miskin, tapi tidak semuanya. Itu orang-orang yang fakir, orang miskin itu kan orang Muslim KTP-nya. Iya ngomongnya di kita di sini. Coba kalau ngomong yang mayoritasnya Nasoro, ya orang-orang orang-orang miskin itu ya ke mayoritas orang-orang Nasoro, ya orang Muslimnya ya sedikit. Ya, jadi kita kalau ngomong harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, disesuaikan dengan latar belakang, setting sosial saat kita berbicara, kapan, di mana, dan latar belakangnya bagaimana gitu. Jadi tidak boleh kita dijustifikasikan atau digeneralisasikan. Ya, jadi manusia-manusia itu kita semua itu akan dicoba benar oleh Allah itu dengan apa? Dengan kurang duit, ya dengan rasa takut, ya wanaksi amwal kurang duit. Kemudian banyak orang yang meninggal dunia, banyak orang yang tidak panen. Nah, kita pada pada saat ini kita bicara tentang wanaksi minal amwal. Ah, gitu ya, Kang Adib ya. Kurang-kurang duit. Ya, mafil fulus manfus. Ya, gitu ya, Kang Adib ya. Jadi duit itu ya segalanya ya, bukan segalanya, tapi segalanya memang butuh duit. Ya, kira-kira gitu ya, Kang Adib ya. Jadi eh, duit bukan segalanya, tapi segalanya butuh duit. Gitu. Nah, sehingga ya karena kita kebutuhannya banyak, ya, ya tentu kurang duit. Ya, kita kebutuhannya untuk hidup, untuk beli makanan, untuk beli minuman, untuk menjaga kesehatan, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, ya dalam berumah tangga. Itu sangat banyak kebutuhan-kebutuhan. Sedangkan pos pendapatan kita itu terbatas. Makanya kalau bisa sih kita tuh Kang Adib jangan hanya pendapatan, bagaimana ada penghasilan. Jadi ada pendapatan, ada penghasilan gitu. Ya, makanya orang pengusaha sih biasanya Kang Adib itu tuh kantongnya tuh banyak. Ada kantong di atas ini ada gitu ya. Kemudian di bawah tuh di baju tuh ada, kanan kiri tuh ada gitu. Nah, kemudian paket celana kalau paket celana panjang itu yang sebelah kanan ada, sebelah kiri ada, di belakang juga ada, di belakang kanan ada, di belakang kiri ada. Ciri pengusaha begitu. Itu zaman dulu, zaman dulu. Jadi itu banyak berbagi orang-orang kaya zaman dulu sih pada banyak berbagi karena posnya banyak. Ya, ada kantong kanan, kantong kiri, ada belakang kanan, belakang kiri. Terus saja. Dan kalau memang kita sering berbagi, kemudian Allah tuh percaya. Allah melihat dan percaya dikasih kemudahan dalam usahanya tuh. Ya. Jadi orang kaya semakin kaya. Orang kaya yang sering berbagi ya semakin dipercaya oleh Allah. Ya sababianya itu ya usahanya pada maju. Nah, jadi kalau ada sebagian kita itu ya kurang duit, yaitu karena Allah lagi mencoba kita. Tapi harus jangan keliru, cobaan itu bukan saja kekurangan, ya kelebihan juga itu ujian. Nah diuji nih, kasih kesuksesan, banyak duit, banyak rezeki, mau nggak berbagi? Kalau tidak mau berbagi, nanti Allah nggak percaya lagi sudah jadi orang kaya, kemudian dilalanya tuh ya kebakaran lah, ada yang kerugian lah, ada anggota keluarga yang sakit, didiagnosa dokter mah
itu tidak sakit tidak apa, tapi kok meriang gitu. Diklaim oleh sebagian dokter tua ini penyakitan ini. Wah, di sini mah nggak ada alatnya, nggak ada laboratoriumnya, jadi harus dirujuk ke Bandung. Di Bandung nggak bisa ke Jakarta nggak bisa, ke Singapura, sampai kemana-mana. Itu yang nguras duit. Yaitu dengan cara apa? Ya dengan cara seperti itu Allah mengambil hartanya, mengambil titipannya. Ya karena apa? Karena orang itu pelit, pelit itu medit bahasa Jawanya. Kalau bahasa Turkinya itu turun kidul maksudnya Kang Adip meregehese. Meregehese. Jadi meregehese itu orang Turki susah ngasih-ngasih juga. Nah, jadi eh, bagian yang tidak terpisahkan dalam manusia, urusan manusia itu anak simil amwal kurang duit. Makanya jangankan kita Rasul pun pernah kurang duit, kemudian akhirnya minjam. Minjam itu ada boroknya, ada jaminannya. Nah, itu jaminannya itu kalau nggak salah itu baju besi ya untuk perang mahal. Ya, gitu. Ya umatnya juga ya kalau kurang duit ya bolehlah ya minjam. Cuma kalau bahasa minjam itu begini, ya minjam, hutang itu satu bahasa. Intinya sih itu tuh adalah memanfaatkan ya manfaatnya uang, uangnya siapa? Uangnya si A. Boleh nggak saya ikut ngambil manfaat uang yang ada di Anda? Itu namanya ada bahasanya hutang, ada bahasanya minjam. Ya. Kalau hutang, ya akadnya akad hutang, hutang dong. Kalau minjam, akadnya akad minjam, minjam duit dong. Untuk apa? Ya, untuk ada keperluan. Keperluan apa? Ada yang rahasia begitu. Biasanya kalau rahasia itu nggak dapat hutangnya. Kalau menyampaikan alasan ya untuk sesuatu yang rasional biasanya dapat. Untuk apa? Untuk dagang. Dagang apa? Dagang sembako. Berapa? Ya 25 juta. Nah, 25 juta dikasih. 25 juta pada tahun 2022 sih. Ya mungkin ya. Itu tuh dapat 25 gram emas. Nah, tahu-tahu 2022 hutangnya bayarnya di tahun 2030 Kang Adib. Harganya harganya sudah beda, harganya sudah beda emasnya. Ya, waktu itu 25 juta tuh dapat 25 gram. Ketika di tahun 2030 ya bayar 25 juta lagi, dibelikan emas nggak dapat 25 gram tuh, paling dapatnya 20-an, 20 gram. Maka cara untuk meminjamkan orang, mengutangkan orang mending diemaskan saja LM, logam mulia. Tapi hati-hati, itu tuh banyak yang dipalsukan, Kang Adib. Jadi orang tuh karena kurang duit tuh ada yang caranya gitu memalsukan LM, logam mulia. Jadi susah untuk eh, diterka ini asli apa palsu. Ya. Jadi cara cerdas untuk menghutangi orang tuh ya ke apa ke saudara atau ke teman atau siapapun ya mendingan kalau mau menghutangi duit tuh ya emas baik, emas logam mulia ya atau kalau perhiasan ya perhiasan ya diemaskan di logam mulia kan sehingga kalau kita minjamnya emas ya logam mulia nah itu mempertahankan nilai asetnya. Kalau duit sih itu tuh ada inflasi ya inflasi tuh
turunnya nilai mata uang rupiah. Tadinya tadinya 25 juta itu mendapatkan 25 gram emas, ya di tahun 2022 tuh ketika bayarnya di tahun 2030 bayarnya duit lagi 25, akan dapatnya cuma 20, ya rugi. Rugi 5 5 apa 5 gram ya. Udah demikian ya, terima kasih cuma ngomong saja terima kasih, nggak ada bawa teng-tengan rambutan gitu, nggak bawa teng-tengan gorengan gitu, atau ya kenang-kenangan. Ya walaupun nggak diminta ya kita ya terima kasih gitu. Karena memang kalau diminta dari orang yang ngutangi mah itu nggak boleh riba. Ya, jadi ada orang yang ngutangi duit, ngutangi ya minjamkan duit ke pahalanya besar, lebih banyak pahalanya meminjamin, ya 2 kali lipat gitu. Ya. Nah, terus bagaimana supaya kita itu hutang-hutangnya itu ya segera dilunasin. Ya, kita sebelum berbicara masalah hutang, kita harus lihat dulu ya perbedaan antara hutang atau meminjam atau dengan kerjasama gitu. Kerjasama itu ada namanya gadai, ya ada namanya kredit, ya ada namanya lain-lain mungkin berkembangnya. Namanya juga eh, di dunia ini terus berkembang, berkembang, berkembang. Maka fikih pun ilmu fikih pun berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jual beli dulu si Antarodin ya saling ridho, tampan tinampan dulu sih. Sekarang sih nggak tampan tinampan, ada wakalah melalui COD ya gitu. COD namanya, kita pasarnya pasar, ada pasar TikTok Shop, ada pasar Shopee, ada pasar Lazada, ada pasar Tokopedia. Pasarnya tuh online, nggak kayak dulu di Cirebon sih. Di Cirebon ini di Cirebon. Itu ada pasar Kali Tanjung, pasar Jaga Satru, pasar Keramat, pasar Sumber. Itu ada pasar Tumplek. Ada pasar Tumplek juga, Kang. Ada pasar malam. Ya, pasar itu bertemunya ya banyak orang, antara orang yang butuh barang ya dan ada banyak orang ya butuh duit, dipertemukan orang yang butuh barang dengan yang butuh duit, namanya pasar gitu. Sekarang sih fikihnya ya ada perubahan-perubahan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi kalau kita butuh manfaat duit, duitnya siapa? Duitnya itu duit bank. Bank tuh siapa? Bank tuh. Bank tuh ya pemerintah. Ya, bank tuh ya bank tuh ada BI. BI-nya itu dijual ke bank-bank swasta. Manfaatnya uang tuh ya dijual dengan kurang lebih kira-kira 5% nanti dijual ya ke nasabah, atau mungkin misalkan ya BI itu diatur oleh Bank Dunia. Bank Dunia siapa? Yahudi. Yahudi. Ya, Bank Dunia ke BI, Bank Indonesia. Bank Indonesia ke bank-bank yang ada di Indonesia, baik plat merah kayak BRI, Mandiri, BNI, BSI, dan lain-lain. Ya, terus mereka juga dijual lagi ke anak perusahaan. Kalau Mandiri, misalkan finansial, untuk apa namanya? eh ada ada namanya kredit tuh, untuk kredit tuh tunas. Tunas mandiri ya gitu. Itu anak perusahaan ya harus nggak memberikan keuntungan juga ke pihak mandirinya. Jadi BI ngasih modal ke
bank plat merah misalkan atau bank swasta, nanti bank swasta punya anak perusahaan lagi, ada ngambil keuntungan lagi. Bagaimana ngambil keuntungan? Ya dikelola manfaatnya uang tuh dikelola. Ada direktur, ada bagian officer, ada bagian terus sampai ke apa namanya pemasaran namanya apa namanya kalau di bank itu ya ada sales ada ada supervisor sampai tukang sapu itu semuanya dibayar dari keuntungan uang yang dikelola oleh nasabah. Ya. Jadi dalam hal ini ya fikihnya kayaknya nggak cocok kalau fikihnya fikih salaf ya menggunakan kitab takrib Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Iqna, Muhadzab dan lain seterusnya. Fikihnya harus menggunakan fikih kontemporer. Fikih kontemporer siapa? Kontemporer itu fikih modern. Jadi bunga di sini bukan riba. Ya, riba sih untuk apa? Riba itu untuk yang personal, ya kayak di pasar tuh. Ya, ngaku-ngakunya sih bank, namanya bank keliling. Ada yang mengatasnamakan koperasi. Ya, itu ditentukan yang hutang 1 juta, bayarnya satu, bayarnya 10.000 misalkan. Eh, bukan bagi hasil bunganya, ya. Tapi tapi orang bayar, ya bayar bunganya saja. Kalau tidak bayar bunganya ditumpuk menjadi disatukan menjadi pokoknya sehingga pokoknya nambah 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 dan seterusnya. Mestinya tidak begitu, makanya itu dilarang. Ya, semakin bertambah ya pokoknya gara-gara nggak bisa bayar bayar bunganya. Itulah namanya itu buaya darat. Ya, itu namanya buaya darat yang biasa dilakukan oleh para rentenir. Nggak boleh. Maka kalau kita butuh-butuh uang, ya butuh uangnya diperhatikan untuk apa? Untuk usaha, untuk produktif, untuk beli rumah nanti dijual lagi, beli tanah untuk dijual lagi, ya untuk dagangan dikelola sehingga menguntungkan. Tidak salah, itu bukan bahasanya bukan minjam, itu namanya kerjasama bagi hasil kredit namanya. Nanti bagi hasilnya namanya bunga gitu. Jadi awal-awal tuh ya harus ada akad yang jelas. Ya, dilihat dulu ya pemilik hartanya, pemilik uangnya. Ya, apakah dia orang rentenir atau dia itu orang usaha itu kayak BMT. Ya, banyak orang kecewa dengan BMT, kecewa dengan bank swasta, kecewa dengan bank plat merah, ya karena kecewa kemudian mengklaimnya, wah itu riba, wah itu bunga tuh riba, itu haram, wah dan lain seterusnya gitu. Nah, karena kurang ilmu begitu tuh, kurang ilmu. Makanya kalau kita melihat melihat sejarah lah ya ada dalam surat Al-Fil tuh yang bunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Al-Fil. Eh, Quraisy ya. Li ila fi Quraisy. Ya. Li ila fi Quraisy. Oleh karena kebiasaan orang-orang Quraisy, apa sih orang-orang Quraisy itu ila fihim, kebiasaan mereka itu rihlata syita wa shaif. Selalu ya melakukan rihlah traveling pepergian di saat banyak hujan musim dingin pada saat orang lain nggak bisa keluar rumah karena sangat dinginnya orang Korea sudah biasa baik ya
rihlata syita'i wassoif, demikian juga melakukan perjalanan pada saat-saat panas, banyak angin. Ya, di saat orang lain nggak berani, dia membiasa. Nah, itu ya, ada satu rahasia, ada arti tersirat, ya, bahwa orang-orang Quraisy itu sudah memahami, sudah paham ilmunya, sudah banyak wawasannya, sudah terbiasa gitu, sudah tahu ilmunya. Pada saat orang lain belum tahu ilmunya. Jadi bagi orang-orang yang sudah tahu ilmunya sih, silakan mau kerjasama dengan perbankan, kerjasama dengan orang lain yang banyak modalnya. Kalau sudah tahu ilmunya sih, bagaimana tahu ilmunya? Ya, mindset yang positif. Jadi kalau misalkan mau kerjasama dalam hal permodalan, ya, itu akadnya akad secara Islami, digunakan secara Islami juga. Ya, dalam hati seorang yang mengambil manfaat uangnya orang lain untuk dikelola, diproduktifkan, itu dipastikan dalam hatinya insya Allah pasti bayar. Ya, kalau insya Allah pasti bayar dalam hatinya, Allah tuh tahu hatinya seorang tuh, walaupun tidak diungkap, hanya dalam hati saja Allah tuh sangat tahu, ya, bahwa dia komitmen sungguh-sungguh, punya punya iktikad baik untuk bayar angsuran itu atau bayar, ya, eh, kredit itu. Makanya bahasa ini sih mendingan bahasanya jangan hutang, Kang Adib. Jangan jangan bahasa-bahasa minjam. Kalau minjam sifatnya sebentar, lama 3 tahun. Kalau minjam jadi 3 tahun, ya. Kalau hutang, hutang jadi 3 tahun. Sudah nggak usah bahasa minjam, nggak usah bahasa hutang, kredit saja, kerjasama. Nah, apakah ya kita pakainya pakai ta'awanu alal birri wa taqwa. Ya, saling tolong menolonglah Anda semua. Ta'awanu alal birri dalam hal kebaikan wa taqwa dan ketakwaan. Gitu. Jadi dari awal-awal juga harus dibedakan antara hutang dengan minjem. Hutang dan minjem ya sama ya. Ya, kredit gitu. Atau mungkin bahasanya gadai Kang Adib. Kordun. Kordun tuh meminjam. Apa ya? Kordun itu menggadaikan gitu. Menitipkan gitu. Titip barang. Ya, ya, jadi misalkan kita ngambil manfaat duit nih, misalkan punya mobil, ya. Nah, saya butuh dana, ya, di leasing. Nah, kemudian kita bahasa kredit dong nih, ada jaminannya nih. Nah, BPKB mobil, berapa Pak? 100 juta. Mau berapa tahun Pak? 3 tahun saja. Ini akadnya adalah akad kredit, bukan minjem. Ya, jadi dari bahasa saja sudah beda. Ini bukan hutang, bukan minjem. Mereka ngomongin hutang, mereka ngomongin minjem. Biarkan mereka, kita mah bukan hutang, bukan minjam. Kita sih kredit gitu, bagi hasil. Jadi untuk ringkas bahasanya bagi hasil pokoknya sekian persen saja. Ya sudah kita lakukan dan kita komitmen setanggal 10 tagihan misalkan sebelum tanggal 10 sudah dibayar. Ya, kita komitmen. Nah, itu tuh yang demikian itu komitmen tinggi itu Allah tuh ikut campur di situ. Allah tuh memberikan kemampuan atas komitmennya si nasabah tadi. Tapi kalau misalkan tidak komitmen, pikirannya pikiran yang negatif, Allah tuh tidak memberikan kemampuan. Ya, dilalanya akhirnya apa? Terjadinya apa? Terjadinya diambil keberkahan oleh Allah. Kalau Allah sudah mengambil keberkahannya, ya yang terjadi pertengkaran, terjadi kekurangan duit secara negatif. Gitu. Jadi mindsetnya tuh harus dibangun dulu.
kerjasama dengan yang positif-positif, komitmen yang tinggi. Ini bagaimana kalau misalkan ya, ini eh, dengan ya namanya juga sifat jaiznya Allah ya sudah maksimal. Pemikirannya dibangun secara positif, tapi ternyata ya usahanya itu mengalami surut. Ya harus komitmen, kalau dijual dijual, harus dibayarin. Gitu. Jadi tidak boleh alasan karena ini karena itu. Pokoknya kalau janji harus tepati. Lalu bagaimana nih? Setelah mendapatkan materi, setelah mendapatkan keuangan, ya kita bayarkan. Kalau masih ada lebih, kita bayarkan yang bunganya yang tinggi-tinggi dulu. Yang tinggi bunganya bagi hasilnya kita bayari lebih awal sehingga memperingan gitu. Jadi itu tuh sudah dialami oleh salafus soleh zaman dahulu tuh masalah kekurangan dana, kekurangan duit tuh. Ya memang ya settingan Allahnya tuh, skenario-nya tuh ya memang wah minal amwal kurang duit. Hmm. Apalagi kalau bahasa-bahasa itu orang di sorga itu ada kekecewaan, orang mendapatkan kebahagiaan, ada kecewa. Kenapa kecewa? Padahal dia bahagia. Kecewa kenapa nggak lebih banyak lagi saja itu sedekahnya gitu. Ya itu karena kurang duit. Ada orang kaya masih kurang saja. Kita jangan buru-buru mengklaim orang tua rakus, jangan dulu lah. Kita husnuzon saja. Orang kaya, gajinya gede, hasilnya banyak, tapi masih kurang saja. Ya kurangnya itu tuh karena kurang untuk berasoleh. Dia sudah berbagi banyak orang, dia sudah sedekah, dia sudah zakat dibagikan, sudah habis sejauh apa yang dia tahu. Tapi tiba-tiba ada keluarganya datang silaturahmi. Pertama silaturahmi Pak Haji, nggih. Terus berikut. Ya katanya Pak Haji itu lagi bagi-bagi zakat. Kemudian ternyata sudah habis Pak Hajinya, sudah habis untuk bagi-bagi. Untuk apa sih nyimpan-nyimpan eh, duit zakat? Zakat itu kan untuk membersihkan apa yang ia miliki, apa yang ia terima dari amanat Gusti Allah. Dan itu kalau tidak dikeluarkan itu bahaya. Ya dikeluarkan semua. Ya, tapi lagi saat itu lagi nggak pegang duit gitu. Ya karena ya juga manusia banyak kebutuhan. Jadi akhirnya kan masih kurang juga. Ya udah nanti ditambahin, kasih sekian. Ya si Pak Haji ini ngasih saudaranya, keluarganya yang datang yang sudah tidak kebagian, yang tidak kebagian uang zakat. Ya, tapi Pak Haji masih masih baik karena memang merasa terima kasih. Mestinya Pak Haji yang datang ke orang itu, keluarga itu, ke rumahnya. Tapi keluarganya yang datang ke Pak Haji. Terima kasih mestinya Pak Haji itu nggak buang-buang ongkos, nggak mengeluarkan materi, nggak mengeluarkan waktu, tenaga, pikiran. Orangnya datang, ya terima kasih. Nih mangga ada mudah-mudahan manfaat nih sekian. Ini terima kasih Pak Haji. Saya yang terima kasih. Gitu. Pak Haji yang terima kasih. Yang datangnya dikasih juga terima kasih juga. Jadi saling berterima kasih. Jadi seperti itu untuk masalah sosial di tengah masyarakat tuh. Jadi kalau hutang nggak apa-apa, hutang yang penting bayar. Sebab kalau tidak bayar, ya ditagihnya di akhirat. Kalau di akhirat tidak membawa duit, ya tidak membawa duit. Bawanya apa? Amal soleh dan amal buruk. Amal soleh, ya amal soleh itu apa yang ia lakukan di dunia amal soleh itu pahala-pahala, ya pahala-pahalanya. Nah kalau punya hutang belum terbayar, tidak tahu juga keluarganya,
Kan warisan itu kan ada warisan aset, ada warisan hutang. Warisan aset itu dibagi-bagi waris, hutang juga ya harus disampaikan mestinya, maka harus ada catatan. Pantas dalam Al-Quran itu kalau hutang harus dicatat. Faida tadayan tumbidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jikalau Anda melakukan transaksi hutang piutang, faktubuh. Faktubuh tulislah hutang-hutang itu, hutangnya berapa jumlahnya, ke siapa saja dicatat. Sehingga keluarganya tahu, kalaupun dia merasa, wah saya masih panjang umur, sehat insya Allah. Ya. Dicatat, kita bayar hutangnya juga, bayar pinjamnya juga, ya terukur, terukur berapa jumlahnya. Nah, kita bayarkan berapa terima kasihnya dari kita yang punya hutang. Jangan sampai ditagih dari orang yang menghutangi sehingga mengarah kepada ribawi. Gitu. Jadi Islam tuh sudah mengatur dalam hal ini tuh untuk utang piutang tuh. Maka mengadopsi dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sih, kata Rasul, taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan dua hal untuk kalian semua. Lantadillu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Inma tamasaktum bihima. Sepanjang Anda berpegang teguh keduanya. Ya, berpegang teguh tuh mengamalkan Al-Quran dan hadis secara optimal, secara maksimal. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulillah, Al-Quran dan hadis. Jadi sudah diatur semua oleh Rasulullah. Ya, jadi Rasul ini sebagai penafsir, ya, Al-Quran sebagai kalamullah. Dijelaskan oleh Rasulullah, barangkali ada yang kurang paham, bahkan ada yang melengkapi. Ya, tapi intinya sih adalah menjadi penafsir Al-Quran. Orang yang paling pandai, paling cerdas dalam menafsir Al-Quran, ya Rasulullah. Gitu. Ya. Jadi boleh di sini Kang Andi punya hutang, ya hutang duit maksudnya ya. Kalau hutang janji, ya janji juga hutang Kang Andi. Jadi kalau ngomong insya Allah tuh, itu tuh hutang itu tuh. Kalau ngomong insya Allah tuh jangan main-main. Kalau ngomong insya Allah saya bisa, ya itu janji harus bisa. Kalau tidak bisa, ya kalau tidak bisa, eh, karena pilihannya dia tidak ke situ, ya itu sulaya namanya. Itu dosa kayak begitu tuh. Dan kalau ngomong insya Allah harus kita komitmen, insya Allah itu pasti. Harus pasti diajarkan oleh Al-Quran. Kalau insya Allah itu pasti. Kalau kitanya tahu bahwa tidak bisa, ya, atau 50-50, atau ragu, ngomong saja, mudah-mudahan jangan dikasih insya Allah. Ya mudah-mudahan bisa ya, gitu. Jangan dikasih insya Allah. Kalau diungkap insya Allah itu pasti. Itu janji, itu hutang itu harus harus disemponi, harus ditepati janjinya. Oh, gitu. Jadi malam ini kita diskusi tentang strategi cerdas mengelola hutang. Ya, gitu, hutangnya gitu ya, Kang Adib ya. Jadi harus cerdas, orang yang hutang dan menghutangi juga itu harus cerdas. Ya, seperti yang tadi tuh, menghutang itu supaya tidak turun nilai itu, menghutangnya tuh diemaskan saja. Ya, karena emas tidak turun, eh, nilainya tidak turun. Kalau uang turun terus. Kambing itu tidak 3,5 juta, tidak 4 juta, ya berapa saja dulu sih. Ya dulu bertahap, pernah harganya, ya apalagi zaman dulu ya, zaman dulu cuma berapa rupiah kambing itu. Kalau belakangan saya waktu masih kecil itu harga kambing tuh
ada yang 1 juta. Sekarang udah 4 juta yang sedang. Ya. Jadi kalau hutangnya dulu waktu kambing harganya 1 juta, nggak bayar-bayar, sekarang sudah 4 juta. Jadi rugi. Jadi mendingan ke emas baik, Kang Adip. Kalau ngutangin ya Kang Adip, ngumpulin emas. Emasnya bukan emas sekarat. Emas sekarat siapa? Emas yang sekarat tuh, Mas Adip. Sekarat. Emas yang 24 karat. Nggak ada sih 24 karat. Ada yang 23,999 gitu Kang Adip. Ya. Kalau Mas Adip mau emas yang sangat mulia, ya emas yang luar biasa, ya lakot karom nabadan. Ini sih maksudnya emas material itu ya. Hmm. Itu ya. Jadi kalau untuk hutang ya minjem ya itu mendingan kalau minjem itu di LM kan saja logam mulia gitu. Jangan uang karena kalau uang ya sekarang ya minjemnya misalkan ya misalkan 1 juta atau mungkin harganya 1 juta, misalkan minjemnya 1,5 juta. 1,5 juta itu kalau di emas kan barangkali ada emas harganya 1,5 juta ya. Itu dapat 1 gram. Ya, nanti bayarnya kalau 10 tahun ke depan, ya emas 1 gram tetap. Tapi harganya sudah naik. Ya, kalau udah 2030 misalkan ya harganya mungkin ya 3 juta. Ya bayar ya emas 1 gram. Ya, jangan duit 1,5 juta ya rugi kasihan ya. Ya. Terus bagaimana langkah-langkah Islami melunasi hingga tuntas? Ya ini harus ada amalan-amalan nih Kang. Amalan-amalannya itu ya namanya jalur langit Kang. Ya, jalur langit. Selain kita punya komitmen yang tinggi, ya kalau punya utang jangan ditagih, jangan lari. Tambah masalah, dia hadapi saja. Ada kredit rumah, itu hukumnya hukum perdata. Ya, bukan pidana, dia hadapi saja. Ada toleransi. Yang penting kita punya etikat baik, pasti dibantu oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara? Ya kita komunikasi. Ya, jangan kita lari, ditagih kok lari. Oh ya marah, ya kolektor yang marah. Ya, karena di sana ada orang yang tugasnya nagih. Utang motor, iya komitmen bayar. Ya, terus yang benar dipakai yang benar. Pokoknya kita itu selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Ya, kita tuh dilihat oleh Allah Ta'ala. Dari mulai hatinya sampai amal perbuatan. Maka kata Rasul tuh, Innallaha yang turu ila suarikum uh, Innallaha la yang turu ila suarikum wa amwanikum. Allah tidak melihat cantik atau gantengnya Anda semua. Innallah la yang duru ila suarikum wa amwalikum, dan Allah tidak melihat kaya atau miskinnya Anda, walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah melihat ya amal perbuatanmu bahkan hatimu. Jadi Allah melihat hati manusia. Allah melihat lihat hatinya kita semua. Ya. Makanya kita hati-hati dalam hidup sementara di dunia ini. Pastikan ya kita itu bahagia di dunia, bahagia di akhirat kelak. Ya, kalau kitanya berbuat baik, nah, orang yang ada di sekitarnya insya Allah baik. Seperti halnya kita bercermin. Kalau kitanya senyum, ya gambar kita ya di cerminnya senyumnya. Tapi kalau kitanya baut, kalau kitanya manyun, merengut, ya wajah kita di cermin juga merengut. Artinya, kalau kitanya bergaul di masyarakat, di tengah masyarakat, bergaul dengan keluarga, sanak famili, kitanya tidak baik, ya kitanya gak kasar, akhlaknya tidak dipakai,
akhlakul karimahnya, orang akan menjauhi kita. Apalagi kalau kita berbuat jahat. Sesungguhnya kejahatan itu akan kembali kepada kita. Ya. Orang rezeki itu sudah dibagi-bagi. Tidak sama antara saudara yang satu dengan saudara yang lain itu tidak sama. Apalagi orang lain. Satu ibu, satu bapak saja beda ekonominya. Allah mah tidak melihat ini kakaknya harus dibanyakin. Enggak begitu. Allah sih ya, menyampaikan konsep tuh. Kul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Redaksi bebasnya begini, konsep Allah sih dalam Al-Quran tuh. Kul katakanlah olehmu, wahai Muhammad. Oleh umatmu, wahai Muhammad. Kira-kira begitu. Oleh manusia-manusia semuanya. Ya. I'malu. Beramallah kalian. Beramal tuh. Ya kalau kitanya sebagai pedagangnya, daganglah yang optimal, yang maksimal. Nah kalau kitanya profesi sebagai karyawan, ya kerjalah yang maksimal. Sebelum orang datang jam 7 kita sudah datang. Orang lain jam 4 sudah pulang, kita masih ada di kantor, masih ada di tempat kerjaan, melakukan aktivitas yang bermanfaat. Wah, itu bakal gajinya lebih banyak. Mungkin ada bonus, mungkin dipercaya menjadi supervisor atau menjadi pengelola, mandor, dan seterusnya. Maksimal dalam bekerja. Kalau dagang, maksimal dalam bekerja, dalam dagang. Kalau kita menjadi dosen, maksimal lah jadi dosen. Kalau jadi guru, maksimal lah jadi guru. Jasa maksimalkan, pelayanan yang bagus. Jadi bengkel apa? Ada bengkel tuli juga Kang. Bengkel, ada bengkel eh, apa namanya? Sangkal puntung, ya. Itu bengkel. Maksimalkan, ya. Kalau kita servisnya servis kipas yang maksimal, jangan asal servis motor, maksimalkan servisnya biar banyak orang percaya, gitu. Jadi, ya malu kerjalah secara optimal, secara maksimal. Maka fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka ya Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin yang lainnya ya akan melihat maksimal atau tidaknya pekerjaan Anda. Gitu. Bukan hasilnya, nah, tapi prosesnya di situ. Ya, kira-kira begitu ya, Kang Adib ya. Jadi antara anak yang satu ya dengan anak yang lain itu rezekinya nggak bisa disamakan, beda rezekinya. Ya, yang banyak menanggung eh, orang lain, menanggung keluarga itu lebih banyak. Ada eh, orang yang saya kenal, saudara gitu, dan guru saya, semakin banyak dia menanggung orang lain, semakin banyak rezeki dari Allah. Allahnya tuh percaya. Nah, cerita saya sendiri saja, Kang Adit, ya. Ketika saya bujangan, ya, nggak nyentuh Kang Adit ini, nggak. Ketika saya masih sendirian, rezekinya segitu, Kang Adit. Nah, hanya untuk berbagi dengan orang tua, dengan ponakan-ponakan. Tapi ketika saya ngambil anaknya orang lain, dijadikan istri saya, itu tambah Kang Adip rezekinya. Tambah beneran ini, nggak mengada-ada. Ketika ada adik kandung dari istri, daripada di rumah yang pendidikannya itu tidak terkontrol, tidak terpantau, diambil oleh saya di pondok pesantren kan, itu tambah lagi rezekinya. Ada adik lagi di pondokan, ada tambah lagi rezekinya. Ada ponakan ditanggung oleh kita, tambah lagi rezekinya terus. Tapi Kang Adip saya nggak berani ngomong bagaimana kalau tambah istri. Itu mah belum makomnya kalau saya belum. Ya, ini sih untuk kiai yang sudah tahu ilmunya. Kalau saya sih Kang Adip masih ustad. Kalau ustadz istrinya satu saja, ya tapi ya walaupun satu, ya harus punya mindset istrinya kualitasnya 4 istri itu, Kang Adip. Itu. Ya, jadi antara
anak yang satu dengan anak yang lain itu akan berbeda ya nasibnya, rezekinya, tergantung seberapa banyak orang yang ditanggungnya, seberapa banyak kita berbaginya, gitu. Jadi kalau kita pengen sejahtera, pengen dipercaya oleh Allah Ta'ala, harus sering-sering berbagi, Kang. Ya. Jadi untuk membayari angsuran Kang Adip, jangan utang lah ya, jangan utang kalau bisa sih. Kalau utang jangan lama-lama ya. Kalau utang mah sebentar minjem tuh ya. Nah itu yang angsuran ya, angsuran. Ya, kalau memang angsuran itu banyak, ya kita harus soleh Gusti Allah, ya. Tapi itu tuh juga hati-hati tuh Kang Adib. Iya, angsuran ini ya kalau bahasa orang lain itu hutang, minjem. Kita mah janganlah, jangan bahasa hutang dan bahasa minjem. Jangan minjem, jangan hutang, adanya kredit angsuran. Dan itu tuh namanya tuh biasanya Kang Adib kecanduan Kang Adib. Candu. Jadi kecanduan tuh bahasa Turkinya tuh dedeyun, dedeyun, memaningan. Memaningan. Tapi nggak apa-apa kalau kalau orang yang dipercaya oleh perbankan ya Kang Adib ya, itu seolah pihak perbankan tuh ya masih optimis ke si nasabah masih panjang umur Kang. Masih optimis si nasabah si A itu tuh panjang umur, rezekinya masih banyak gitu. Jadi bersyukurlah dengan orang yang masih dipercaya oleh pihak perbankan Kang Adib. Yang 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 sedihnya Kang Adib, ya oleh perbankan itu nggak ada yang percaya Kang Adib. Yang paling nggak bisa bayar utang nih orang modelnya jidatnya cemberut begini nih. Eh, Wajah-wajah nggak lebih duit nih, nggak dipercaya oleh pihak perbankan. Yaitu ada nilai lebihnya sendiri. Orang yang tidak dipercaya oleh pihak perbankan itu nanti di akhirat itu tidak banyak pertanyaan duitnya dari mana dan untuk apa, Kang. Jangan suudzon pada orang fakir, orang miskin, nggak boleh. Ya, mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin, itu banyak orang-orang yang mulia. Doanya luar biasa, Kang. Ada yang mereka doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Itu doa yang sangat luar biasa. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada salah satu sahabatnya. Ya, dan sahabat itu setelah mengamalkan itu setelah usaha maksimal terus bisa bayar hutang lunas Kang Adib. Makanya populer tuh di kalangan para pengusaha sih, orang-orang kaya tuh. Jadi kalau kita kebetulan belum kaya, doa itu Kang Adib. Insya Allah kaya. Doa yang berikutnya, Allahumma ghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa krimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nah, doanya itu ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu. Allah maghnina bil ilmi, dengan ilmu. Wa zaina bil hilmi, ya Allah hiasilah kami dengan kesabaran. Wa krimna bit taqwa, ya Allah berilah kami kemuliaan dengan ketakwaan kepadamu ya Allah. Wa krimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, cantikkan saya, gantengkan saya dengan sehat. Sehat wajahnya, sehat badannya, sehat kantongnya. Kantong juga ikut berperan Kang Adib. Sehat ekonominya. Ya, doanya gitu Kang Adib. Ya, ya orang ya wajamil nabil afia, cantikkan gantengan saya dengan sehat. Itu tadi saya lihat Kang Adib di kampus ya ada karyawan, ada orang yang tadinya cantik banget. Dalam hati mas saya itu senang sebenarnya, tapi ya tidak semua yang senang itu harus dimiliki ya, bahaya. Tapi tadi orangnya masya Allah, orangnya setruk Kang Adib, giginya kelihatan cuma tinggal satu.
bagian bawah. Ini nggak boleh jorok, beneran, beneran ngadip giginya satu kelihatan. Ya, Masya Allah kakinya itu bahasa Jawa sih abuh Kang Adip, nggak saya sebutin namanya. Ya, Masya Allah dalam hati saya, ya Allah, Alhamdulillah saya itu sehat ya Allah. Orangnya setruk Kang Adip. Masya Allah saya Alhamdulillah sehat ya Allah. Tambahkan kesehatan saya ya Allah. Makanya doanya tuh wajamilna bil afiyah ya Allah, cantikkan saya dengan sehat. Orang yang sakit gigi aja cemberut Kang Adip. Itu yang orang yang sakit gigi, orang kan yang sakit kantong kering, nggak bisa senyum, baut. Ya, doanya gitu Kang Adit. Ya. Jadi ada terapi-terapi bagaimana kita supaya bahagia dunia akhirat tuh ya ada bagaimana di dunia ini kita sukses di akhirat juga sukses itu pakai jalurnya jalur langit Kang Adit. Ada tahajud kata Allah dalam Al-Qur'an nih. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak asa ayyab atsaka rabbuka maqama mahmuda. Wa minal laili sebagian malam saja fal yatahajjad bih. Hendaknya sholat tahajud. Redaksi bebasnya begitu. Entah 2 rakaat, kelas hemat, atau maidel 4 rakaat, 6 rakaat sampai 8. Yang penting mah istiqomahnya, walaupun sedikit nggak apa-apa. Itu janji Allah nih, janji Allah. Ya, janji Allah. Ya. Wa minal laili wa minal laili falyatahajjad bi nafilatan lak. Asa ayab asaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga Tuhanmu akan mengangkatmu pada derajat yang maqama mahmuda. Posisi nasib yang terpuji. Artinya kalau kita menjadi pedagang, kalau orang ahli tahajud, Allah akan melibatkan diri dengan orang itu. Kalau ada orang yang macam-macam dengan santet, dengan meminta bantuan kepada jin, Allah akan melibatkan diri di situ. Kalau sampai sepi, Allah akan memberikan bisyarah-bisyarah, akan memberikan kebahagiaan-kebahagiaan, hiasan-hiasan sifat sabar kepadanya, dan lain seterusnya. Apapun profesinya, Allah akan mengangkatnya, Allah akan membantu. Gitu. Jadi siapapun kita, profesi apa saja, kalau pengen dibantu oleh Allah pada level yang mulia menurut pandangan Allah dan manusia, maka hendaknya sholat tahajud. Ya 2 rakaat nggak apa-apa lah, yang penting mah istiqomah. Malam juga sholat witir, Kang. Walaupun ya 1 rakaat nggak apa-apa, itu paket hemat itu 1 rakaat itu. Kalau yang sedang mah 3 rakaat, ya 5 rakaat. Itu Allah Kak, Allah itu witrun, Allah itu ganjil dan Allah mencintai keganjilan. Jadi orang yang pengusaha sih, orang yang hebat sih, ya sholat witir itu menjadi bagian kegiatan hidupnya yang tidak terpisahkan. Kemudian ya sholatnya jamaah sebagai rasa syukur ya. Ya sholat jamaah dengan keluarga, syukur dengan masyarakat di masjid, ya masjid jami atau di musola. Ya, orang yang mensyiarkan masjid musola itu ya orang-orang yang beriman pada Allah. Pahalanya 27 derajat juga. Salat sunnah qobliyah ba'diyah. Itu ini jangan bilang-bilang yang lain ya Kang Adib ya. Salah satu cara menjadi orang yang dipercaya oleh Allah menjadi orang kaya itu sedekah subuh Kang Adib. Luar biasa sedekah subuh. Yang doain itu malaikat. Yang doain itu malaikat. Malaikat doain. Bagi orang yang sedekah subuh, malaikat yang sebelah kanan ya itu mendoakan ya Allah gantikan gantikan materi yang orang ini sedekahkan diganti. Tapi kalau kita punya materi nggak mau berbagi nih tidak tidak sedekah subuh itu malaikat yang satunya Kang Adib yang doain. Rusakkan manfaat harta yang ia miliki.
Astagfirullahaladzim. Ini rahasia nih, rahasia orang kaya nih Kang Adib. Jadi kalau kita pengen jadi orang kaya, sedekah, sedekah subuh. Ya, kalau ada enggak apa-apa ke saudara, ke orang tua. Ya, ada orang tua, masih ada orang tua. Nih ada duit 100.000 nih. Eh, Pakaian orang tua itu ada di kastok ya. Masukin duit gambar kemerdekaan itu. Gitu. Kata bapaknya, duit siapa ini ya? Di sini paling siapa ya? Terus Nur bilang ke anaknya, ini duit siapa? Mungkin bapak lupa kali, ada yang ngasih. Oh, enggak, udah pakai aja, ada di kantong bapak. Padahal sih duit dari dirinya itu. Enggak apa-apa ke orang tua. Bapak itu lebih mulia, bapaknya, ibunya. Kalau pengen kaya, Kang Adib, muliakan orang tua. Karena orang tua ini itu peringkat kedua perintah Allah setelah Allah memerintahkan U'budullaha wabil walidaini ihsan. Sembahlah Allah, beribadahlah pada Allah. Itu peringkat pertama perintah Allah itu. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Makanya orang-orang yang kaya, yang sepengetahuan saya, sepengetahuan Bapak nih, usianya udah 54 tahun nih. 54 tahun banyak orang-orang yang sekitar usia saya itu kaya-kaya ternyata rahasianya itu sangat memuliakan kedua orang tuanya. Bagi mereka yang cuma satu, ya yang sebelah yang masih ada memuliakan bapak atau ibunya yang masih ada. Tuh. Kemudian sholat duha Kang Adi. Ya, sholat duha, ya itu doanya luar biasa tuh ya. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahuka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka. Sampai Allahumma ingkana ya Allah andaikan. Nah, kira-kira bahasa redaksi biasanya gitu. Ingkana rizki fis samai kalau saya rezekinya masih ada di langit ya Allah. Fangsilhu. Ya Allah turunkan untuk saya ya Allah. Ya, kalau Anda masih ada di langit turunkan ya Allah. Wa ingkana fil ardi andaikan rezeki saya masih ada di dasar ada di perut bumi. Ya Allah, fa'akhrijhu ya Allah. Keluarkan rezeki itu untuk saya. Fa'akhrijhu. Wa in kana mu'sir wa in kana ba'idan ya Allah andaikan rezeki saya masih jauh ya Allah. Ya Allah faqarribhu ya Allah. Ya di antara rezeki yang jauh tuh ya. Nih, kita kan kalau makan itu kan ada rasa asinnya ya. Ya, itu asin ada di mana itu? Di laut. Oh, ada di depan mata, di depan kita. Itu rezeki dari Gusti Allah itu. Ya enggak? Ya ada gurih-gurihnya itu biasanya kalau di Cirebon sih ya itu ada pati, ngerti pati nggak? Sari pati kelapa tuh ya. Kan biasanya ada di Ciamis tuh ya. Ada kuningan di dataran tinggi. Ya Allah, fakoribhu ya Allah, dekatkan ya Allah. Jadi rezekinya tuh banyak kenikmatan di depan mata yang nggak, yang mustahil, yang susah dijangkau. Adanya garam itu di depan kita, itu rezeki itu. Cuma sering kita tuh nggak sadar banyaknya anugerah dari Gusti Allah. Segitu banyaknya tuh nggak sadar. Makanya dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ya Kang Adib. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan? Berulang-ulang Allah mengingatkan kita. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan? Nah itu gara-gara kitanya sering kali oh ya pikirannya itu tidak ya tidak ingat gitu. Kalau itu bukan datang dengan sendirinya, itu adalah proses ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah Ta'ala. Makanya sebagai salah satu syukur kita, kita minta lagi tuh dengan melalui doa sholat duha. Ingkana rizki ya fisama evanzilu ya Allah andaikan rezeki saya masih ada di langit ya Allah turunkan. Wa ingkana fil ardi jikalau rezeki saya masih ada di perut bumi keluarkan. Wa ingkana ba'idan jikalau rezeki saya masih jauh ya Allah faqarribhu dekatkan ya Allah. Wa ingkana mu'siron andaikan rezeki saya masih hese susah jodohnya masih susah. Saya nggak ngelihat Kang Adib nih.
Kalau rezekinya masih susah, kalau jodohnya masih susah, ya, ya. Fa in kana musiron fayasirhu. Ya Allah mudahkan ya Allah. Yang lagi belajar afiliat nggak dapat dapat dapat. Atau orang afiliat itu TikTok itu banyak komisinya satu hari jutaan. Tapi kok ke saya kita sudah main afiliat nggak pada yang follow. Nggak 600 600. Ya, itu segitu-gitunya malah turun. Katanya orang lain pada dapatnya gede-gede. Kok kitanya gimana? Sudah sudah ikuti apa yang disampaikan oleh para suhu, ahli TikToker, ya, sampai ikut kelas, ya, ikut beli buku dan seterusnya masih anggar baik. Ya Allah, kalau memang rezeki saya itu sulit, ya Allah mudahkan ya Allah. Berdoa pada Allah Ta'ala. Ya. Insya Allah yang demikian itu tuh Allah mudahkan karena apa sih? Allah tuh dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah ya seolah kepada Nabi Muhammad seolah kepada kita semua. Kata-kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu di manakah posisiku ini, fa ini qad katakan olehmu fa ini qad sungguhnya aku adalah dekat. Uji budak dai idza da'an akan aku kabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Itu Allah itu dekat. Allah melihat, mendengar dan mengabul doa-doa kita semua. Cuma nih ada cumanya nih Kang Adib nih. Cuma ya kita harus bikin pepantes lah. Ya nggak kepantas sendiri supaya kita itu antara takdir Allah dengan kemauan kita itu pas ketemu gitu. Selain kita memantaskan diri juga kita harus husnudzon. Ketika anak kecil nih Kang Adib, ya dikasih ya ada ada pengen pengen anak kecil usia 3 tahun itu minta pisau yang tajam. Ya, kira-kira mau dikasih nggak Kang Adib? Enggak dikasih. Jangan. Kenapa? Bahaya, bahaya. Kita juga sama ketika kita pengen cepat jadi orang yang kaya raya, ya kitanya belum kuat ilmunya, ya kira-kira dikasih enggak? Allah lebih tahu. Jangan khawatir hambaku semakin jauh dariku. Sholat fardunya tidak jamaah, sibuk dengan harta, materi. Kira-kira gitu, Kang Adib. Jadi kita mau berdoa-berdoa saja, Allah akan menutupi kebutuhan hidup manusia, bukan keinginan. Ya, mas ini ada dua nih, Kang Adib. Ada keinginan, ada kebutuhan. Ya, kalau keinginan, mau yo nggak terbatas keinginan mah. Ya kebutuhan kitanya apa gitu. Jadi intinya kita harus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu dekat. Allah akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepada Allah. Ya. Oleh karena itu fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Hendaknya kalian semua mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Falyastajibu li. Hendaknya apa yang diwajibkan oleh Allah itu dilakukan, diamalkan dengan sepenuh hati. Komitmen. Seorang muslim itu harus komitmen, ya, harus konsisten, ya. Wal yu'minu bi dan percayalah kepadaku. La'allahum yarsudun. Mudah-mudahan mereka semua orang-orang yang berdoa pada Allah itu yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa ya pasti dikabul. Dikabulnya kapan? Ya hanya Allah yang tahu. Yang jelas dikabul. Maka sering-seringlah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Do karena karena Allah itu tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Ya. Jadi gitu bagi
teman-teman semuanya yang hidup kebetulan punya angsuran, kebetulan punya tanggungan, ya jangan lari dari tagihan. Kita hadapi, kita komunikasi, dan mindset kita, ya kita harus positif. Pasti bisa bayar angsuran. Dan kita mohon pada Allah dengan jalur langit. Sehingga kita semua ya akan menjadi manusia-manusia yang tergolong manusia Muslim yang komitmen, yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Ya, itu saja barangkali Kang Adib yang bisa Bapak sampaikan dalam paparan diskusi ini. Mudah-mudahan bisa berkembang. Barangkali ada yang bertanya, silakan Kang Adib. Terima kasih Kang Adib. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi mohon izin sebelumnya ya untuk tadi solusinya apa aja sih yang akan yang bisa kita lakukan ketika kita punya hutang atau punya tunggakan gitu kan yang belum terselesaikan seperti ini. Yang pertama mungkin di awal niatkan komitmen untuk membayarnya ya Pak Ustadz. Karena nanti insya Allah Allah itu bersama kita gitu ketika kita komitmen untuk membayar hutang-hutang tersebut. Kemudian istiqomah untuk sholat-sholat sunnah gitu. Jadi tidak hanya sholat fardu, jadi istiqomah juga untuk sholat tahajud, witir dan sholat duha. Kemudian berbuat baik kepada orang tua dan sedekah subuh nih, salah satu kunci untuk mengalirnya rezeki. Kemudian yang terakhir yaitu sering-seringlah berdoa kepada Allah. Jadi jangan bosan berdoa kepada Allah, jangan bosan memohon kemudahan kepada Allah. Insya Allah karena doa kita semuanya akan dijabah, tapi kita belum tahu nih kapan doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan bosan untuk berdoa, sering-seringlah untuk berdoa kepada Allah. Seperti itu ya Pak Ustadz, kurang lebih. Oke, betul. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab Pak Ustadz. Sudah rame di kolom chat nih Pak Ustadz. Mohon izin, Nggih, maka Kang. Nggih, kita diskusi Kang. mungkin dari mana nih? Aduh, rame. Nah, ini mungkin terkait meminjam di bank nih Pak Ustadz. Nggih, Mungkin perbankan. Nggih. kebanyakan dari kita memahami itu riba seperti itu. Iya. Nah, itu seperti apa Pak Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan lagi, diterangkan lagi gitu kan dengan singkat, apakah boleh meminjam di bank dan apakah itu termasuk riba atau tidak seperti itu Pak Ustadz. Iya. Gini, Kang Andi. Jadi pertama, sebenarnya berangkat dari kita kita sendiri dulu, Kang Ustadz. Jadi kesuksesan itu pertama itu faktornya Allah Ta'ala. Yang kedua kita. Jadi kitanya harus positive thinking dulu. Kita harus dibenahi dulu. Ya. Jadi kalau perbankan itu fikihnya fikih kontemporer, Kang. Fikihnya itu fikih modern, tidak menggunakan fikih-fikih salaf. Ini kalau karena bertanya pada saya nih Kang Ustadz, kalau bertanya ke orang lain yang bukunya berbeda, kitabnya berbeda, ya informasi berbeda ya berbeda lagi Kang Ustadz. Ini sih mengakomodir orang-orang yang biasa yang bisnis itu biasanya itu mitranya itu perbankan. Itu mitra itu. Jadi pertama akadnya Kang Ustadz, kreditnya itu untuk apa gitu. Harus sesuai. Kalaupun tidak, ya alasannya tadinya untuk tambah modal. Ya enggak. Tapi ternyata ada yang lain. Ya kita tambah modal. Walaupun tidak 100%. Kita menggunakannya usul fikih Kang Ustadz. Ma la yudroku kullu, la yudroku kullu. Itu kaidah fikih itu. Kalau tidak semuanya untuk
tambah modal setelah dapat kan ajuannya kan untuk tambah modal, tapi ternyata tidak semuanya untuk tambah modal, tapi ada untuk tambah modalnya. Itu masih dibenarkan dalam fikih, Kang Ustadz. Jadi jangan sampai untuk konsumtif semua, untuk yang lain semua. Sisainlah untuk tambah modal sesuai dengan ajuannya gitu. Di situ perbankan, ya, sekali lagi diingatkan, itu dari BI, BI-nya untuk bank plat merah atau plat swasta gitu, bank swasta. Yang mana bank itu ada direkturnya, ada supervisornya, ada bagian pimpinan yang lain-lain gitu, pimpinan wilayah, sampai para sales, sampai eh, apa namanya yang bagian kasir, yang bagian CS, itu semuanya digaji semua dan gajinya itu ya dari keuntungan itu. Jadi di sini ya banyak ulama yang mengklaim bahwa bunga itu bukanlah riba. Yang riba yang mana? Yang riba itu secara umum mah, ya itu perseorangan. Perseorangan si kaya namanya A, ya didatangi oleh si B butuh duit. Ya, si B yang hutang nih, si B yang hutang. Yang A itu yang menghutangi. Nah, si B datang, Bang A, saya mau butuh duit. Terus, ya saya butuh duit ke abang. Nah, berapa? 1 juta. Nih, saya kasih 1 juta, tapi Anda berani enggak? Yang 1 hari 10.000. Dong 10.000. Ya itu kayak gitu tuh kemauan yang punya duit tuh. Dan ya udah, baik 10.000 per hari. Nah, waktu-waktu tertentu dia tidak bayar 10.000 itu. Dihitung 10.000 nggak bayar selama 1 bulan. Jadinya 300. Jadi pokoknya 1.300.000 tuh yang harus bayar. Terus bulan kedua selama 1 bulan lagi nggak bayar lagi. Tambahkan lagi 300 lagi. Terus-terus sampai 10 juta. Itu riba tuh. Nggak boleh lintah darat begitu tuh. Ya, nah, jadi kemauan dari orang punya modal. Lah bagaimana dengan perbankan? Nah, di sini ya perbankan termasuk perbankan syariah. Ya, perbankan syariah. Ya, perbankan syariah itu ya ya sama sih sebenarnya sih banyak samanya gitu, tapi ada bedanya gitu. Ya, kalau perbankan syariah ada namanya murabahah, mudharabah gitu. Jadi kalau misalkan kita nih, ah, Pak, saya mau beli rumah, saya mau beli toko, di mana itu bisa dianu di perjuangan. Ini di perjuangan, Bapak sudah punya usaha, oh, sudah. Usahanya apa saja, Pak? Sampai intinya sih di ACC. Di ACC harganya 350 juta. Ya, dibeli oleh bank. Banknya dijual oleh nasabah dengan cara kredit gitu. Nah, setelah setelah ACC, nah itu sertifikat juga ada ditarik di bank sana. Si nasabah bayar saja tiap bulan sampai selama 5 atau 10 tahun sesuai dengan kontraknya. Nah, selama nanti 10 tahun sudah menjadi milik si nasabah. Dan atau si nasabah ini biasanya diikut sertakan ikut asuransi. Asuransinya ada asuransi kebakaran, ada asuransi jiwa. Kalau nanti orangnya meninggal baru 1 bulan, meninggal naik beca, terus supir becanya tuh gegabah, itu nyebrang nggak tengok kanan kiri, tabrak, mati, baru 1 bulan, diklaim, diklaim, akhirnya ya dibayarin oleh asuransi, lunas.
berapapun, walaupun 5 miliar. Itu asuransi juga dibolehkan dalam Islam. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Gitu, Kang. Kebakaran berapa lama? Oh, berapa yang sudah masuk diganti semua oleh pihak perbankan, oleh asuransi yang bayar. Gitu, Kang Adib. Jadi untuk bank itu, untuk riba itu, untuk apa? Untuk bunga itu bukan riba. Yang sepengetahuan saya dengan melihat ya banyak ulama-ulama yang eh, melakukan analisa kajian-kajian Ba'tsul Masail. Ya, kalau nanyanya orang yang tidak pernah ba'sul masail, tidak pernah diskusi, tidak pernah banyak membaca, dia dapat ngaji saja kitab-kitab salaf, ya itu pokoknya haram, haram. Bagaimana juga haram, riba, ya sudah, ya riba, orang itu mau riba. Ya, kita nggak usah debat usir karena orang itu akan pasti berbeda sesuai dengan apa yang dibaca, apa yang didengar, apa yang dirasakan gitu. Tapi bagi orang yang hati-hati, Kang Adib, ya, ketika terjadinya ikhtilaf, khuruj minal ikhtilaf mustahabun. Ketika terjadi perbedaan pendapat, ini haram, ini halal, akan lebih aman menghindarinya. Ya, solusinya begitu Kang Adit. Ya, jadi kalau kita sudah menganggap bahwa itu adalah haram, tinggalkan. Tinggalkan keharaman itu. Ragu-ragu, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan sebaliknya. Ini haram. Ini ngomong halal pada satu satu kasus. Apa yang harus berarti kita ragu, tinggalkan keraguan itu. Dak mayaribuka, dak mayaribuka ilama la yaribuka. Tinggalkan yang menjadi keraguan bagimu, ambil yang tidak menjadi ragu-ragu. Islam itu enak, Kang Adib, ya. Itu solusinya begitu, Kang Adib, ya. Silakan, bisa dicermati, bisa didiskusikan lagi. Terima kasih, Kang. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin ada pertanyaan lagi. Oke. Apakah akad hutang itu bisa diubah Pak Ustadz? Mungkin dari awalnya kan berhutang berupa duit, berupa uang. Nah, di pertengahan diubah kalau misalkan bayarnya itu dikonversikan menjadi logam mulia atau emas. Itu apakah boleh Pak Ustadz? Iya, kalau itu harus dikomunikasikan antara antara yang menghutangi dan yang berhutang, Kang Ustadz. Dibangun komunikasi. Jangan sebelah, jangan sebelah, nggak boleh. Oh, itulah perlunya kita silaturahmi itu begitu. Dalam masalah mencari rezeki itu pastikan yang halal. Jangan sampai terjadi ragu-ragu. Hasil dari yang ragu-ragu ini halal, ya, ya. Ini halal apa haram, ragu-ragu itu subhat, Kang Ustad. Rezekinya kalau ditukar dengan makanan, dikonsumsi 40 hari ibadahnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. 40 hari tidak dikabul doanya oleh Allah Ta'ala. Hati-hati masalah masalah rezeki itu. Komunikasikan antara yang menghutangi dan yang berhutang. Kalau salah satu pihak tidak setuju, ya carikan solusinya. Jangan sepihak. Jangan sampai bertengkar gara-gara kita menghutangi yang tadinya baik kemudian menjauh, putus silaturahmi 3 hari, tidak saling menyapa. Astagfirullahaladzim. Dunia ini sandiwara, ya. Bersandiwaralah yang cakep, yang baik. Kita hidup tidak sendirian, kita butuh orang lain. Jangan antara kakak adik gara-gara hutang kemudian pak diem-diem. Naudzubillah. Itu Kang Ustad, komunikasikan Kang Ustad. Mencari jalan maslahat, ya, jalan maslahat. Jangan mencari menang, ya. Kalau menang sih itu ya dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ini emang nggak gitu Kang Ustad? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin sebagai pertanyaan terakhir sebelum itu Pak Ustadz. Nggih. Kalau misalkan ada
orang yang dekat, terus kita minjemin uang kepada mereka, tapi mereka nggak bayar, tapi selalu diikhlaskan gitu sebagai dari yang peminjamnya tuh Pak Ustadz. Nah, Hmm. itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Jadi kita meminjemin orang dan kita tahu orang tersebut kurang mampu gitu ekonominya. Terus kita ikhlaskan apa yang kita berikan kepada mereka. Nah, itu hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Ini orangnya masih ada nggak Kang Ustad? Orangnya masih ada nggak? Kalau masih ada, saya pengen kayak gitu kok Kang Ustad. Ada. Jadi ada orang hutangnya. Terus udah nggak usah bayar. Saya seneng banget kayak gitu tuh. Ya, ya lumayan lah untuk bisa berbagi, bisa ya untuk makan-makan bareng ya. Jadi orang itu tuh sangat luar biasa, Kang Ustadz. Ya, jadi kalau sedekah itu dalam satu konsep itu ya namanya sedekah. Kadang-kadang orang itu sebenarnya sih lagi nggak butuh, cuma dikasih ya udah terima kasih gitu. Ini kalau orang yang hutang itu karena memang butuh. Ngapain saya hutang-hutang kalau nggak butuh? Makanya pahalanya dua kali lipat. Pahalanya tuh dari sedekah biasa. Kalau sedekah untuk fisabilillah mah 700 kali lipat. Kalau fisabilillah ikut bantu musola, ikut nyumbang pondok pesantren, madrasah, masjid itu 700 kali lipat. Ini mah sedekah. Orang sedekah itu ya itu dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Manja ambil hasanati falau asyru amsalihha. Tapi bagaimana kalau kita meminjamkan dua kali lipat, berarti 20 kali lipat. Nah, kalau minjam kan hutang, harus bayar. Tapi ini masalahnya orang yang punya duitnya tuh, yang meminjam duit tuh, udahlah nggak usah bayar. Itu namanya pemutihan sangat luar biasa, Kang Ustad. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, sangat dianjurkan. Itu namanya diputihkan. Diputihkan itu sudahlah bebas nggak punya utang lagi, maka itu diklaim sudah tidak punya utang lagi. Gitu. Itu sedekah yang bagus gitu, Kang Ustad. Saya juga sering begitu. Sering. Ya karena orang itu pengalaman saya nih ya, ada orang hutang ke saya. Nah ini udah berulang kali hutang nggak bayar. Ya udah, saya baik-baik saja, senyum, sapa, biasa saja gitu. Dia hutang sekian. Ini saya tuh pengen ngutangi sampean itu. Cuma lagi saat ini tidak ada uang yang untuk dihutangkan. Ya. Duit yang lain saya ada Kang Ustad. Kalau untuk yang lain ada. Kalau untuk belanja ada. Kalau untuk ngasih anak, istri ada. Cuma untuk mengutangkan nggak ada gitu. Ini nggak bohong, loh, nggak bohong. Nggak ada untuk yang diutangkan. Saya pengen ngasih sih. Ngutangin pengen. Cuma nggak ada yang untuk diutangkan. Jadi ini lumayan ini untuk tambah-tambah sampean saja. Saya doakan mudah-mudahan sampean ada rezekinya yang banyak, yang berlimpah. Amin. Nggak enak sih Pak Haji, saya kan utang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu ngasih. Yang hutang nggak bayar-bayar Kang Ustad. Sudah ganti tahun. Ya udah sudah saya hutang. Saya putihkan. Dan itu banyak orang kayak begitu tuh. Saya alhamdulillah makanya rezekinya banyak Kang Ustad. Saya putihkan, saya putihkan. Nggak ada nanti di akhirat itu tidak ada saya nanti dikasih pahalanya orang si dia ya yang punya hutang saya nggak bayar. Karena di dunianya sudah saya putihkan gitu. Jadi sangat bagus Kang Ustad kalau ada orang yang sudahlah tidak usah bayar lagi sudah dianggap lunas. Gitu. Oh cakep, cakep Kang Ustad. Jadi contoh itu Kang Ustad. Ya, gitu ya Kang Ustad ya. Oke, terima kasih. Mangga lanjut Kang Ustad. Baik, Alhamdulillah Pak Ustadz. Sudah malam juga sepertinya Pak Ustadz. Anjing, Jadi enak mungkin ya ngobrolnya ya. mungkin Anjing. sebagian juga tadi udah ada Eh, yang keluar masuk tuh Pak Ustadz. Ada yang Anjing. keluar, ada yang masuk juga mungkin. Jadi mungkin untuk kajian kita malam hari ini kita cukupkan.
Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih juga Pak Ustadz atas ilmu yang luar biasa gitu kan ya. Yang mungkin kita belum tahu, jadi sekarang kita jadi lebih tahu gitu seperti. Oke, oke, Kang Ustad. Baik, sebelum ditutup Pak Ustadz, mangga barangkali ada closing statement dan juga mohon untuk memberikan doa kepada kita, semoga dimudahkan untuk melunasi hutang-hutang kita bagi yang punya hutang. Semoga dimudahkan juga untuk dilancarkan rezekinya dan bersedekah gitu Pak Ustadz. Karena kan saling bersedekah itu kita membagi kebahagiaan bersama orang lain seperti itu Pak Oke, Ustadz. betul, Terima Kang kasih. Ustad. Ya, closing statementnya begini, Kang Ustad. Karena ini adalah pendapat, tatarannya tataran fikih, Kang Ustad. Jadi kalau fikih itu ya duru ma'iratihi, berputar bagaimana elatnya, Kang Ustad. Niat yang berbeda saja akan beda hukum, Kang Ustad. Ya, jadi untuk eh, tentang hutang, tentang minjam, atau tentang angsuran, ya itu saya sampaikan ya kalau saya keliru karena memang orang itu akan sesuai dengan apa yang dibaca, yang dikaji, yang didiskusikan, pemikirannya, yang dirasakan dan lain seterusnya. Kalau itu salah, itu mohon maaf Kang Ustadz, namanya tatarannya tataran fikih Kang Ustadz. Kalau apa yang disampaikan oleh saya itu benar, menurut Allah, itu sungguhnya adalah kebenarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan, kesempatan oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang menjaga ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hutang, minjem, angsuran, bagaimana kita itu semua diklaim untuk menjadi kita ini menjadi orang yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hutang, kalau minjam, kalau angsuran itu menjadikan diri kita itu semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, segera lunasin hutang hutang itu, angsuran-angsuran itu dengan seraya memohon pada Allah dengan memantaskan diri supaya segera lunas angsurannya, segera lunas hutangnya, minjamnya dengan menggunakan usaha yang maksimal ya Kang Ustadz ya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan yang hadir saat ini yang di TikToknya di live-nya yang di hijrahnya apa namanya Kang Ustadz rumah hijrah. Ya, semua anggota rumah hijrah yang mengikuti acara ini, yang di rumah, yang di kantor, yang lagi di jalan, semuanya yang banyak banyak bersedekah, berbagi, mudah-mudahan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang disedekahkan itu dengan eh, ganti yang jauh lebih banyak, lebih berkah, lebih manfaat, menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih bahagia lagi, dan semoga kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ridho pada Allah, Allah pun ridho kepada kita. Semoga kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala afiat pada akhir hayatnya kita semoga diklaim menjadi orang yang wafatnya husnul khotimah. Mohon maaf dan terima kasih dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu di kajian berikutnya, insya Allah. Semoga dimudahkan ya Bapak Ibu. Amin. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ustad, Bapak Ibu semuanya. Ya.